Ya, pemirsa, tentunya keluarga besar Metro TV juga sangat berharap jurnalis Metro TV Syahril Helmi yang berada dalam speedboat milik Basarnas Kota Ternate yang meledak bisa segera ditemukan, yang pasti hingga saat ini proses pencarian masih terus berlangsung. Dan untuk mengetahui hasil pencarian hari ini, kita akan berbincang dengan Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani yang bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Mbak Tania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Iwan. Tentunya kami masih terus menunggu kabar terbaik yang bisa kami dapatkan mengenai nasib dari jurnalis kami yang ikut dalam rombongan. Hingga sore ini seperti apa upaya pencarian jurnalis kami Pak Iwan? Sampai sore hari ini pertama-tama saya mengucapkan duka untuk teman-teman kami, baik dari Basarnas maupun dari Polair. Lanjut ke teman-teman dari media yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Upaya kami adalah sampai dengan sore hari ini melaksanakan kegiatan pencarian dengan radius 7 nautical mile ke arah selatan sesuai dengan arah angin di perairan kita, dengan mengerahkan 2 unit kapal dari KUPP dan Angkatan Laut. 1 rubber boat dari Angkatan Laut. Demikian. Baik, lalu seperti apa Pak kira-kira kendala yang dihadapi selama proses pencarian pada hari ini Pak? Kendala yang dihadapi adalah kurangnya alut yang ada, sementara nanti akan ada penambahan. Kami dari Basarnas akan mengerahkan KN SAR Pandu Dewanata. Nah, sementara tadi hanya dengan menggunakan 2 alut, tetapi kami juga ada usaha dengan memapelkan kepada kapal-kapal yang melintas di sekitaran perairan kita. Seperti itu. Oke, artinya apa Pak? Artinya kalau kita bicara dari radius begitu ya, atau area pencariannya itu masih kurang luas, atau memang butuh tim yang lebih banyak lagi untuk dilibatkan dalam proses pencarian ini Pak Iwan? Betul, maka besok akan ada penambahan dari Polairut dengan menambah 1 unit KPC-nya, dan juga Polairut juga menunjuk kepada marlit-marlit yang ada untuk melakukan pemantauan dan pencarian di sekitar wilayah kerjanya. Ditambah juga dengan kami 1 unit KN SAR Pandu Dewanata dan 1 unit dari KUPP dan TNI Angkatan Laut 1 unit. Demikian. Oke. Baik, mudah-mudahan kalau kita melihat mungkin kendala yang dihadapi, apakah misalnya dari kondisi cuacanya atau situasi di perairannya itu seperti apa, mungkin bisa digambarkan Pak Iwan, sehingga mungkin bisa tergambarkan seberapa sulitnya begitu untuk mencari gitu suasananya saat ini. Betul sekali Mbak Kania, bahwa salah satu dari kendala yaitu cuaca. Angin yang memang bertiup kencang sampai 40 km per jam, sehingga bisa menghambat dan memang cukup berat ya untuk menghadapi kecepatan angin tersebut. Oke, baik Pak Iwan. Sebenarnya apa Pak yang menyebabkan kemudian rekan kami ini belum bisa ditemukan? Apakah memang rekan kami ini terpisah dari rombongan yang lain? Karena sampai dengan sekarang rekan kami ini adalah satu-satunya yang belum bisa ditemukan Pak. Betul. Jadi memang pada saat terjadinya ledakan, semua personil yang ada di RIB tersebut terpental. Nah, salah satunya RIB-nya juga yang personil kami menjadi semalamnya dicarinya lebih lama, dikarenakan angin yang mereka ada ke sebelah kanan, sebelah kiri, dan mereka berkumpul sehingga bisa berpegangan tangan. Namun demikian, yang pada saat itu menurut rekan kami bahwa terus berteriak supaya berkumpul mendekati
RIP tersebut. Namun demikian dicari satu-satu sampai dengan dipastikan hanya ada 10 yang bisa terevakuasi. Tetapi dalam hal ini pada saat malam itu juga kami terus melakukan pencarian di sekitaran terjadinya kecelakaan tersebut. Artinya tadi mungkin agak sedikit terputus Pak penjelasan di awal. Artinya pada saat ledakan itu terjadi, rekan kami ini memang terpisah begitu dari rekan-rekan yang lain, begitu yang berada dalam pesawat speedboat, atau seperti apa Pak yang menurut keterangan mungkin yang bisa diperoleh sejauh ini Pak? Sampai sejauh ini kami menanyakan kepada teman-teman yang selamat, namun demikian mereka masih sedikit trauma, dan juga mereka menerangkan pada saat terjadinya ledakan mereka hampir semuanya dalam kondisi tidak sadar. Seperti itu, sehingga tidak tahu keberadaan masing-masing temannya. Yang pasti yang ada di dekat yang sadar langsung menarik, dan yang memang hanya ada yang pertama 4 orang dievakuasi, lanjut 1 orang, lanjut 2 orang. Nah itu, dan memang kemungkinan mereka memang tidak sadar sehingga tidak bisa melihat antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Oke, jadi artinya dievakuasi itu melompat ke laut begitu, atau seperti apa yang dimaksudkan dengan evakuasi itu Pak Iwan? Dievakuasi itu oleh kapal-kapal yang ada, yaitu Cantika 10 yang pada saat itu berdekatan, dan kami juga dengan Polairut cepat dari Pelabuhan Ahmad Yani menuju ke LKP dan melakukan proses evakuasi dengan cara menaikkan dari air sampai ke atas perahu, demikian. Oh oke. Jadi artinya kondisi dari penumpang itu semua berada di dalam, masih berada di atas speedboat, tidak ada yang terpelanting keluar dari speedboat begitu ya Pak Iwan? Semuanya terpental keluar dari speedboat. Oh, mohon maaf. Seperti itu. Jadi, namun ada 1 orang yang bisa naik ke atas speedboat, yaitu atas nama Pak Syahrat. Baik. Nah, dia yang berteriak-teriak, dan teman-teman yang lain juga terus menjauh, sementara RIB juga terus menjauh. Sehingga proses pencarian RIB sementara waktu malam itu sempat dicari juga. Seperti itu. Oke. Dan itu semuanya mereka menggunakan pelampung, Pak Iwan? Betul, Mbak. Jadi sebelum SOP kami bahwa di dalam melaksanakan pelayaran, baik menggunakan RIB ataupun alut lain selain RIB, KN SAR ataupun RIB, kami sudah menjadi SOP dan diwajibkan dengan menggunakan pelampung atau life jacket. Oke. Jadi ketika naik ke atas speedboat itu dalam kondisi semua menggunakan pelampung begitu ya? Betul, semua menggunakan pelampung. Oke. Ada kemungkinan ketika ledakan itu terjadi pelampung terlepas, Pak Iwan? Kalau yang 10 yang ditemukan semuanya pakai pelampung. Oke. Tetapi kemungkinan terlepas ada. Tetapi pada saat menaiki RIB itu semuanya pelampungnya kuncinya memang sudah dikunci. Biasanya di setiap dada di sini ada kunci, di sebelah sini ada kunci. Nah itu memang sudah distrapkan lah, seperti itu. Oke, baik. Untuk ledakannya itu seberapa besar sebenarnya Pak Iwan? Tadi Anda sempat mengatakan menyebabkan penumpang tidak sadarkan diri. Berarti ledakannya cukup besar ya Pak ya? Kemungkinan cukup besar, tetapi kami sampai saat ini tidak tahu sebesar apa dan penyebabnya apa, kami tidak tahu. Mungkin nanti hasil daripada akan datang dari Jakarta, tim investigasi. Demikian. Okay. Baik. Kalau untuk proses pencariannya sendiri, itu radius penemuan dari penumpangnya itu seberapa dekat dari lokasi kejadiannya, Pak? Sekitar ada yang sampai 1 nautical mile, ada yang
ke arah selatan, ada juga yang awalnya di situ sambil teriak-teriak menurut korban yang sadar, seperti itu. Oke, jadi tidak terlalu jauh ya Pak ya? Kalau yang RIP jauh, sementara yang pertama dievakuasi 4 orang oleh Cantika, lanjut yang 2 orang itu agak jauh, dan RIP juga itu sempat dicari kurang lebih hampir 1 jam, ya kemungkinan agak jauh. Iya. Karena memang pada saat itu angin sangat kencang. Oke. Jadi kalau kita bicara untuk strategi pencarian besok, ini artinya radiusnya harus diperluas begitu ya Pak ya? Kemungkinan karena anginnya juga sekarang ini cukup kencang, berarti radiusnya harus diperluas begitu Pak? Atau apa kira-kira yang bisa dioptimalkan untuk pencarian besok? Betul. Okay. Optimalisasi kami yaitu yang pertama kita menggunakan SARMAP, di mana SARMAP ini merupakan aplikasi yang akan memprediksi sebaran-sebaran kemungkinan korban itu ada. Nanti dicek berdasarkan kecepatan angin, arus, dan lain sebagainya. Hasil SARMAP itu akan menjadi patokan kami seberapa luas nanti radius yang akan dicari. Dan kita berusaha dengan mengeluarkan beberapa alut baik dari Basarnas, Polair, TNI Angkatan Laut, KUPP, dan KPLP. Demikian. Oke, baik. Juga selain itu kita memapelkan ke kapal-kapal yang melintas di sekitaran perairan wilayah Maluku Utara. Kita sudah memapelkan untuk supaya tidak hanya kepada kapal-kapal besar, tetapi para potensi SAR juga menghimbau kepada para nelayan apabila melihat seseorang yang sedang misalkan ada di air untuk segera dilakukan evakuasi. Demikian, Pak. Oke. Baik kalau begitu Pak Iwan, mudah-mudahan bisa menghasilkan untuk pencarian besok. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan, kami tentunya menitipkan Pak Iwan dan juga turut berduka Pak atas berpulangnya anggota Basarnas juga Polair. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk sore hari ini Pak Iwan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.